Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Setia Wulandari dengan NIM X1C121010, berasal dari program studi kimia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SI MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai genetika, dan yang saya bahas hanya kromosom, gen, DNA, dan juga sintesis protein. Baik, selanjutnya, pertama-tama genetika. Genetika merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengkodean dan pewarisan sifat pada makhluk hidup. Dalam genetika dibahas dasar-dasar pembentukan sifat dan bagaimana sifat diturunkan dari parental kepada filial. Sifat yang terdapat dalam setiap organisme berada dalam serangkaian materi genetik yang disebut dengan gen. Di dalam sel, terdapat inti sel atau yang biasanya disebut dengan nukleus. Dan di dalam nukleus terdapat kromosom-kromosom. Kromosom terdiri dari gulungan benang-benang kromatin. Gulungan tersebut berasal dari benang-benang DNA yang menggumpul membentuk gulungan antara DNA dan protein histon. Selanjutnya, kromosom. Kromosom itu terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan juga letak sentromernya. Kromosom memiliki panjang 12-50 mikron dan memiliki lebar 0,2-20 mikron. Kromosom berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu autosom dan gonosom. Autosom atau kromosom tubuh itu membawa ciri sel-sel tubuh. Dan gonosom atau kromosom kelamin itu membawa ciri kelamin yang terdiri dari kromosom X dan kromosom Y. Jika wanita itu kromosomnya X, dan jika pria itu kromosomnya X dan Y. Berdasarkan bentuk atau letak sentromernya, kromosom terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu telosentrik. Telosentrik memiliki sentromer yang terletak di ujung dan hanya memiliki satu lengan. Dan yang kedua, akrosentrik, memiliki dua lengan dan lengan yang satunya hanya berukuran seperempat dari lengan yang satunya. Dan yang ketiga, submetasentrik. Sentromernya terletak di tengah dan memiliki dua lengan. Tetapi lengan yang satunya hanya berukuran setengah dari lengan yang satunya. Dan yang terakhir, metasentrik. Metasentrik memiliki sentromer yang terletak di tengah dan memiliki dua lengan. Kromosom kelamin laki-laki yaitu X dan Y, dan kromosom kelamin perempuannya itu X dan X. Jadi, autosomnya itu sama saja antara pria dan wanita, yaitu 22 pasang. Tetapi yang membedakannya hanya pada gonosomnya. Jadi, jika pada pria itu gonosom atau kromosom kelaminnya tadi X dan Y, dan jika pada wanita itu X dan X. Jumlah kromosom di sel somatis terdapat sebanyak 46 buah atau 23 pasang. Dan jumlah kromosom di sel gamet terdapat sebanyak 23 buah. Selanjutnya, gen dan DNA. Setiap kromosom tadi kan berpasangan seperti ini. Jadi, gen itu berpasangan dengan kromosom homolog. Misalnya nih, A besar dengan A kecil itu disebut dengan alel heterozigot, atau A besar, A kecil itu disebut dengan alel homozigot. Jadi DNA yang berbaris puluhan hingga ratusan membentuk satu sifat gen. Gen yang berpasangan itu disebut dengan alel. Selanjutnya DNA. Rantai DNA disebut polinukleotida. Dan setiap satu nukleotida itu harus terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Setiap nukleotida akan berpasangan dengan nukleotida yang berada di seberangnya, seperti ini. Dan ikatannya sudah jelas pasangannya. Jika A itu dengan T, T itu dengan A, C itu dengan G, dan G itu dengan C. C itu sitosin. Dan antara A dengan T itu memiliki ikatan hidrogen rangkap 2, dan C dengan G itu memiliki ikatan hidrogen rangkap 3.
Sintesis protein itu terdiri atas DNA dan RNA. DNA dan RNA memiliki perbedaan fungsi, letak, basa nitrogen, dan struktur. Berdasarkan fungsi, DNA memiliki fungsi untuk membawa materi genetika dan mengatur proses sintesis protein. Sedangkan RNA memiliki fungsi sebagai pelaksana sintesis protein. Dan berdasarkan perbedaannya berdasarkan letak, yaitu DNA memiliki letak di nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan di RNA itu memiliki letak di nukleus, mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan ribosom. Perbedaan berdasarkan basa nitrogennya, DNA memiliki basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin. Sedangkan RNA memiliki basa nitrogen adenin, guanin, urasil, dan sitosin. Yang membedakan hanyalah jika di DNA itu timin dan di RNA itu menjadi urasil. Berdasarkan strukturnya, itu DNA memiliki struktur rantai panjang, untai ganda, atau yang biasanya disebut dengan double helix. Dan di RNA itu memiliki struktur rantai pendek, untai tunggal, atau yang biasanya disebut single strand. Selanjutnya, proses sintesis protein itu terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu pencetakan mRNA atau RNAD atau kodon. Kodon akan diterjemahkan menjadi asam amino dengan menjiplak rantai DNA sequence. Transkripsi itu terjadi di dalam nukleus. Dan proses sintesis protein yang kedua yaitu translasi. Translasi merupakan penerjemah kodon-kodon menjadi asam amino oleh ribosom. Translasi itu terjadi di sitoplasma, dan translasi memiliki kodon-kodon istimewa seperti AUG, UAA, UAG, dan UGA. Transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakan. Ikatan DNA dibuka dengan enzim helikase, sehingga membentuk dua untai DNA, yaitu DNA sense dan DNA antisense. Kemudian datang enzim RNA polimerase, yang akan menjiplak basa di DNA sense, sehingga terbentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA, sehingga pada akhir proses transkripsi adalah mRNA yang membawa kodon-kodon. Kemudian DNA disatukan kembali oleh enzim ligase. A itu diganti U, T itu diganti A, G itu diganti C, C itu diganti G. Selanjutnya, proses translasi. Proses translasi itu adalah proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang menjadi asam amino oleh ribosom di sitoplasma. Tahapan yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi dimulai ketika ribosom bertemu start codon, yaitu AUG. Di sini AUG. Dan tahapan yang kedua elongasi. Elongasi itu ribosom menerjemahkan satu persatu kodon menjadi asam amino. Ini merupakan proses atau tahapan elongasi, AAG dan UUU. Dan tahapan yang ketiga atau tahapan yang terakhir yaitu terminasi. Translasi berhenti ketika ribosom bertemu stop codon. Stop codon itu sendiri terdiri atas UAA atau UAG atau UGA. Nah, di sini stop codonnya yaitu UAG. Dan hasil akhirnya adalah polipeptida. Selanjutnya, contoh dari sintesis protein. Yaitu di sini bisa dilihat jika rantai antisense DNA adalah TA, TA, AT, GG, TG, GT, AG, TC, TA, AA, AT. Tentukan sense, kodon, antikodon, berapa polipeptida yang terbentuk, berapa asam amino, dan tentukan asam aminonya. Untuk rantai sense, itu diganti dari T ini diganti dengan A, dan G itu diganti dengan C. Begitu juga sebaliknya.
Dan pada rantai sense yang terbentuk yaitu menjadi AT, AT, TA, CC, AC, CA, TC, AG, AT, TT, TA. Untuk rantai codon, yaitu hanya melihat dari rantai sense-nya. Jadi A itu diubah menjadi U, dan G itu diubah menjadi C, gitu juga sebaliknya. Jadi rantai codon yang dihasilkan yaitu UA, UA, AU, GG, UG, GU, AG, UC, UA, AA, AU. Dan untuk rantai antikodon, itu melihat rantai kodonnya. Jadi, U itu diubah ke A, dan G itu diubah ke C. Begitu juga sebaliknya, sama saja. Jadi, rantai antikodon yang dihasilkan yaitu AU, AU, UA, CC, AC, CA, UC, AG, AU, UU, UA. Dan untuk polipeptida itu dilihat berdasarkan rantai kodonnya. Nah, jadi tadi pada proses translasi itu dimulai dengan start codon, yaitu berupa AUG. Jadi di sini AUG dimulai dari sini, dan yang ini diabaikan saja. Dimulai dari AUG, yaitu AUG, dilanjutkan proses elongasi, yaitu GUG, GUA, dan GUC. Dan stop di stop codon, yaitu UAA. Tadi kan stop codon ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Di sini stop codonnya yaitu UAA. Jadi polipeptida yang terbentuk hanya 1. Dan berapa asam amino yang terbentuk? Jadi asam amino yang terbentuk itu ada 4. Kenapa 4? Yaitu karena di sini AUG itu 1, GUG itu 2, GUA itu 3, GUC itu 4. Jadi 4 asam amino. Terus apa aja sih asam aminonya? Jadi kita dapat melihat asam aminonya apa saja. Jadi di sini kan tadi AUG, GUG, GUA, dan GUC. Nah, dapat dilihat di tabel asam amino. Seperti ini. Jadi tadi AUG itu MET, GUG itu VAL, GUA itu VAL, dan GUC itu VAL. Jadi dapat disimpulkan bahwa asam aminonya itu MET, VAL, VAL, VAL. Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.